92,5 Maestro FM House at the Sound Sobat Maestro. Halo semuanya Sobat Maestro, apa kabar di kesempatan hari ini? Halo juga untuk Pak Prot. Pak Prot ada di stop. Halo. Halo. Ricky Hans. Ada para ladies juga nih, ada Citin sama Cipangpang. Halo Ci. Halo. Hai. Hai Cici kece. Untuk teman-teman semua nih yang sedang mendengarkan juga Sobat Maestro, para ladies, halo semuanya. Apa kabar? Semoga datangnya Ladies Talk ini ditunggu-tunggu sama semua teman-teman ya. Jangan sampai tunggu-tunggu ya. Kita seru-seruan bareng lagi nih Sobat Maestro. Kalau teman-teman lupa, kami ingatkan lagi, ingetin lagi. Minggu kemarin kita bahas di Ladies Talk itu tentang teladan. Nah, di minggu ini, di hari ini. Kemarin talenta. Judulnya tuh sebenarnya bukan teladan-teladan amat, ke talenta sebenarnya. Sebenarnya talenta ya. Talenta kita supaya bisa jadi teladan buat orang lain gitu ya. Menebar, bagus nggak? Menebar pengaruh supaya jadi berkat. Benar banget Sobat Maestro. Kita masih mau mengupas lebih dalam tentang itu, tapi pastinya dengan pembicara yang baru. Yang paling ditakuti sejagat raya. Benar. Baru tapi wangi-wanginya agak yang sudah familiar lah gitu ya. Benar nggak sih? Ada Tante Kumala barengan sama kita. Halo Sobat Maestro, jumpa lagi dengan Oma Kumala. Ini dia memang ditunggu-tunggu banget ya teman-teman ya. Iya banget. Ibu Jenderal yang paling disayang. Benar. Ini pasti yang viewernya langsung banyak loh. Oh iya. Amin. Benar. Belum lah ya, soalnya udah oma-oma sih, jadi banyak pengikutnya. Dia merendahkan diri, meningkatkan mutu. Benar. Tapi bener loh seriusan. Kalau kita udah ngundangnya Tante Kum tuh pasti viewersnya langsung kayak boom gitu nggak sih? Iya, soalnya iklannya penggemarnya banyak engkong-engkong juga loh, jangan salah. bilangin Pak Ne loh. Bisa gitu ya. Bener loh. Itu tuh waktu saya bicara apa tuh, itu bapak-bapak malah yang bilang tanya tentang apa ya waktu itu ya, pokoknya tentang rahasia saya itu malah bapak-bapak yang ingin tahu loh. Tapi bener sih Tante Kum, kalau udah Tante Kum ngobrol sama Tante Kum tuh kayak los gitu ya, kita keluar semua cerita kita, terus dapat inputnya juga lumayan banyak banget dan applicable banget gitu, bener gak sih? Banget. Bener ya. Banget. Kata-katanya hari ini teladan banget lah pokoknya Tante Kum. Nah, gak jauh-jauh dari itu ya. Jangan gitu Ki. Dan itu mah Ricky mah ada modusnya, itu mah Ricky mah. Oh gitu ya. Iya. Mau aku keringetan tau nggak di sini kita ya? Gimana? Ini keringetan. Masa Tante nggak percaya. Hari ini kita mau diajarin apa nih Tante Kum? Nih minggu lalu kan kita udah coba ya mengeksplor nih. Kita ini punya talenta apa aja sih? Ya kan kita tuh sadar, kadang kita tuh nggak nyadar, gitu ya. Nah contohnya kayak Itin, gitu kan? Ada talentanya, cuman banyak dipendam, dia nggak nyadar kalau punya talenta. Benar. Nah, itu sebabnya tuh. Jadi suka nggak pede, gitu ya. Nah padahal dia tuh punya banyak talenta. Untuk ngomong tiap hari di Ladies Talk aja mestinya bisa, dia nggak usah tiap hari. Tante Kum kemarin Citin soalnya ngomong kalau misalnya nyanyi tiap hari sih ada juga gitu ya arahannya, tapi nyanyi yang gimana dulu ya? Iya dong. Iya, itu tuh Fang itu talentanya tuh banyak gitu loh. Cuma kadang-kadang nggak ditampilkan ya, karena ya itulah rendah hati ya. Rendah hati bener. Nanti famous Neng. Ya memang sih potensi kita itu bisa kita kembangkan, bisa kita tampilkan, bisa kita lakukan kita tampilkan lah ya, secara positif maupun secara negatif ya. Nah itu kita yang mesti hati-hati. Contohnya gampang, kayak saya ini sebetulnya punya potensi itu influence. Saya kalau mempengaruhi orang cukup bisa loh teman-teman.
Jadi mungkin dulu saya dapat suami itu karena saya pengaruhi juga sih ya sebetulnya. Gimana itu maksudnya gimana itu? Itu loh. Tolong melenceng dulu dikit. Maksudnya gimana ceritanya? Udah itu mah rahasia tuh, itu sesi yang lain. Influence ya, kan enggak pernah dulu. Nah, contoh ya, saya tuh kan senang traveling. Saya kalau di gereja saya ya, kalau ngomong nih, Ibu, yuk kita udah lama nih nggak pernah pergi gitu ya. Yuk kita ke Cirebon misalnya nih. Itu sambutannya itu nggak sampai nunggu 1 hari loh, beneran, teman-teman ya. Itu saya ngomong, yuk kita ke Cirebon, hayu atuh. Langsung di list 12 orang ikut, bayangin. Nah, tapi kalau itu saya pakai untuk hal-hal yang negatif, ya misalnya setiap hari ngajakin ibu-ibu untuk shopping lah, untuk pergi lah, nah itu kan nggak benar. Karena saya kalau ngajak gitu, saya tahu sih saya tuh punya influence gitu. Jadi rasanya orang tuh percaya, pokoknya kalau pergi sama Om aku malam pasti oke lah gitu. Nah itu kan mesti hati-hati, ya maksudnya potensi yang kita punya itu kita bisa lakukan dengan secara positif, bisa juga dengan negatif. Kita belajar nih, ya bahwa lanjutannya nih, ya setiap hari ini kan hidup kita tuh kan dilihat orang, betul nggak? Kita lihat orang, gitu. Nah, kira-kira apa sih yang orang lihat dalam diri kita? Nah, coba ya. Kira-kira kalau orang lihat diri kita ini, mereka tuh punya persepsi apa? Kalian belum punya cucu, kalau saya udah punya cucu, ya bisa. Jadi cucu saya tiap hari itu melihat saya pasti ada komennya, ya. Nah, dan saya tahu ya memang tiap hari saya dilihat dan juga saya melihat mereka, gitu. Nah, kalian kan belum punya cucu nih, ya. Kira-kira kalau suami, pembantu, anak-anak ya melihat kalian itu komennya apa? Coba saya panggilkan peserta nomor 1, yaitu Fang. Siapa saya dulu? Ayo, tante kok nggak nunjuk dia acak. Dia ngajak gitu ya. Apa ya, kalau dilihatnya mungkin saya bawel ya, kayak radio butut loh gitu kalau di rumah gitu. Terus saya tipenya pengennya cepet gitu, serba cepet. Terus udah gitu orangnya teh kekeh, anak-anak lihat lah, pasti suami juga lihat kekeh. Maksudnya untuk hal yang baik, maksudnya kalau misalnya nyimpen apa balik lagi harus ke tempatnya teh harus gitu. Harus saat itu gitu, saya ngomong harus dijalanin. Makanya suami saya kalau bilang, lu mah kayak ngegigit cengek gitu, kali digigitnya harus langsung pedas gitu, nggak bisa ditunda gitu loh Bu. Nah itu kayaknya ada bagus ada jeleknya juga kali ya. Ya, betul. Ya, terus itu dari suami dan anak ya? Ya. Ya, oke. Next berikutnya, peserta nomor 2 adalah Christina. Kira-kira apa kesan orang ya, pendapat orang tentang diri Anda setiap hari? Kenapa Lady Stock jadi menakutkan gini ya? Gue jadi deg-degan loh ini. Ini pertama kali Lady Stock gue mikir banget gue mau ngomong apa nanti gitu. Ini kayak cerdas cermat ya, kayak cerdas cermat. Oh, ini adalah psikotes ala Lady Stock. Orang ngelihat saya menakutkan mungkin ya, menakutkan, terus judes, galak gitu. Gitu sih Tante Kum, yang udah pasti itu mah dari sejak lahir dinilai begitu. Emang ada yang berani ngomong langsung? Ya teman-teman saya sih cerita lah pendapat mereka. Ya. Terus kira-kira kalau orang ngomong seperti itu, nah terus jawaban Titin apa? Oh ya puji Tuhan kalau dianggap judes. Tapi beneran dia ngomong gitu waktu itu sama aku, Tanteku. Iya betul. Ya.
apa namanya, termasuk Stephen pasti ngomong puji Tuhan gua dapat istri itu yang galak, jadi gua kagak usah sewa sapam, bener nggak? Salah satu kelebihan istri ya, jadi bisa merangkap bodyguard dan Tukang angkat galon. keamanan. Nanti aku tanya sama Stephen ya. Punya nomornya nggak? Hah? Nomor Dikasih apa gimana? Kalau ditawarin. Ya, oke. Next berikutnya, peserta nomor 3 adalah seorang yang berbeda dengan kita, ya, berbeda gender maksudnya, Benar. tapi dia sangat lemah lembut dan tentang, yaitu Ricky Hans. Ya, gimana pendapat istri Anda tentang hidup Anda sehari-hari? Katanya sih sabar gitu. Puji Tuhan. Baik, apalagi ya. Tapi kadang terlalu santai. Oh gitu ya. Sabar. Kalau dipikir-pikir ada benernya juga ya ke Cipangnya. Kalau ditanya apa? Yang bikin kita ketar-ketir. Ya, Benar kok, ini gimana? Santai, kalau nggak kalem sih kira. Iya, kalau bener. iya. Ya. Selalu positif gitu, kayak tenang banget gitu. Nah, ya itu bersyukur punya suami seperti itu. Wah, misalnya nih, aduh uang jajan habis gitu kan. Tenang, masih tanggal 20 tenang, masih atur gitu ya. Itu sangat menenteramkan loh, Ri, beneran itu tuh. Daripada kita gerusuk gitu kan. Nah, tenang. Ya, itulah nggak apa-apa, itu realita yang pendapat orang tentang kita, ya. Ya, terakhir kita dengarkan yang satu ini dari Elke Marcelina. Apa ya? Kalau keluarga sih pasti bilangnya aku tuh cerewet. Ngomong terus gitu. Padahal baru-baru ini kan aku cerewet, dulu mah kan aku pendiam banget gitu kan. Nggak serius, bener. Nggak bohong ini. Gitu ya? Iya tante, nggak percaya ya. Sejak kapan kamu jadi cerewet? Sejak di Maestro ya? Iya, jadi diinkubasi di Studio 3 tuh jadi kayak begini jadinya. Awalnya kan aku pendiam banget Tante Kum, mungkin karena itu kali ya, dipendamnya udah lama, jadi begitu dikencar teh jadi wah gitu. Nah, Jadi cerewet itu kalau potensi yang terpendam itu teh. Jadi mungkin ternyata Tante Kum. nggak pendiam kecuali tidur. Kamu ternyata memang capek. Jangan-jangan ngigo juga kan kalau pas lagi tidur. Gitu Tante. Iya. Terus apa lagi ya, cerewet. Terus apa lagi? Kalau sama temen sih katanya kalau sekali lihat ramah. Itu juga agak berbeda Tante. Dulu nggak seramah ini juga. Dulu mah. Gitu ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Kalau sama Ren sih dibilangnya mami itu pinter masak. Padahal nggak bisa masak. Wah, ini berarti harus dibuktikan itu tuh, Tin. Iya, berarti semuanya hoax ya, ya. Bener-bener kalau kata Ren, jadi cuma Ren doang, cuma anak saya aja yang bilang saya pinter masak. Kamu dibuktiin nanti onsite Elke masak. Ya, boleh. Ya. Saya Tapi izin lebih ya, Pak. baik. Wah, nggak apa-apa Elke masak, tapi kita bawa bekal kita masing-masing. Oh iya bener. Nggak usah coba, alasan pandemi nggak usah coba, nggak usah. Benar. Kalian supportif banget ya. Kita orangnya baik-baik kan. Kita mah tuh udah poin ke. Ya, nah itu sih teman-teman, kalau kita tanya ya kepada tiap orang yang ada di sekitar kita, nah bicara tentang teladan yang bisa mengubah dunia, ya dunia itu tuh jangan kita bayangkan, waduh, saya mana bisa mengubah dunia, keluar negeri aja kagak pernah, saya mah nggak bisa kayak Mother Teresa yang wah mendunia seperti itu. Nah ternyata dunia kita itu tuh maksudnya nggak dunia seluruh dunia seperti yang bayangan orang itu gimana ya, saya mah selama ini belum bisa jadi teladan yang mengubah dunia. Nah dunia yang ada di sekitar kita itulah yang harus kita pengaruhi, tentunya dengan pengaruh yang baik.
Nah, gimana kita ini bisa mempengaruhi dunia yang ada di sekitar kita ini? Ya. Nah, itu satu-satunya menurut saya sih, ya. Dunia di sekitar kita, baik itu dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dimanapun lah kita berada. Kita ini bisa mempengaruhi dunia. Itu lewat teladan hidup kita. Jadi tadi yang teman-teman katakan ya, orang lihat saya ini bawel, gitu ya, orang perfeksionis, judes, galak, menakutkan, tapi juga sabar, mengasihi, cerewet, ramah. Itu adalah ya, itulah saya gitu. Ya, itulah saya. Tapi dengan keunikan saya ini, saya mau belajar untuk saya ini bisa menjadi orang yang mempengaruhi dunia yang ada di sekeliling kita. Gitu. Tadi dikatakan Bang bawel. Boleh nggak bawel? Boleh. Asal tahu tempatnya kapan kita bawel, gitu, ya kan? Daripada di rumah kita jadi putri yang nggak pernah ngomong, itu anak kita kan bingung juga. Kalau saya tuh nggak pernah ngomong, gitu kan? Nah, jadi diperlukan kadang bawel, kadang kayak Ricky sabar. Nah, itu sih teman-teman yang kalau saya lihat ya pengaruh itu sangat berdampak untuk dunia kecil kita. Gitu. Ya, setelah kita tahu kan, oh kita ini punya potensi, ya. Nah, yuk coba kita telaah nih. Selama ini hidup saya ini sudah memberikan keteladanan atau belum? Gitu. Dan kalau sudah, keteladanan apa sih yang anak-anak, yang suami, yang orang-orang kantor, ya, yang tukang sayur, kata Ibu Cici minggu lalu ya. Itu lihat dari diri kita. Kira-kira keteladanan apa? Gitu. Nah, satu aja. Coba kita sharing, ya. Keteladanan apa yang orang itu lihat dalam hidup kita? Gitu. Ya, coba pikir dulu satu detik gitu ya. Nah, kalau dari saya dulu ya, saya tuh orang sama. Kalau dibilang bawel, perfeksionis itu juga saya ada. Ya, sampai menantu saya itu bilang pokoknya ya kalau saya minta mereka menuliskan kesan, mama itu orangnya kalau minta sesuatu harus segera dilaksanakan. Ya, itu kata mantu saya gitu ya. Jadi kalau saya minta tolong nih, tolong dong, waktu itu saya belum bisa Zoom gitu ya. Tolong dong ini gimana sih? Kalau buka Zoom gitu ya. Nah, itu tuh ya harus segera. Nah, itu tuh saya. Jadi kesan menantu saya tuh kalau saya minta segala sesuatu tuh harus segera dilaksanakan. Gitu. Tapi ya teladan apa yang dia dilihat? Dia selalu cerita ya kalau di kantor dia motivasi ibu-ibu ya. Satu teladan yang mama mertua saya tunjukkan, orangnya tuh mau belajar. Jadi walaupun sudah 60 above gitu ya, tapi masih mau belajar. Jadi ibu-ibu, nah dia suka bilang gitu ya, ibu-ibu jangan mandek. Mertua saya yang umurnya sudah, ya itu tadi ya 60 tahun ke atas, saya itu masih mau belajar gitu loh, gitu. Jadi kalian juga harus mau, gitu, mengikuti zaman ini. Itu salah satu, ya. Nah, kalau ditanya dari cucu saya, ya, apa sih yang disukai dari oma, dari grandma? Pasti mereka akan ngomong. Grandma itu paling suka ngajak ke Indomaret. Dan apa yang saya mau pasti dikabulkan oleh kelas yang satu ini. Gitu loh. Ya. Ini tipe oma banget ya Tante Kum. Saya juga mau diajak ke Indomaret, Mas. Nah, itu. Di minyak. Nah, Belinya bukan minyak lagi. Karena selama 2 tahun ini kan waktu itu kan nggak boleh ke mall kan, tapi Indomaret kan boleh. Nah, jadi itulah tempat ajang saya untuk mengajar mereka cara berbelanja dengan baik. Nah itu saya ya. Maaf, supaya adil ya, Indomaret, Alfamart nggak boleh ya. Supaya Gue baru ngomong, gue baru ngomong. Oh iya bener kok nyebut nama sih ya. Soalnya perginya ke situ Siri, itu dia rumah saya. Ya, oke. Nah sekarang
Coba kira-kira satu teladan apa sih yang orang lihat dalam diri kita? Ya, kita mulai dulu dari yang satu ini. Silakan Bapak Riki. Yang satu. Wah, langsung. Apa ya? Kalau orang lain bilang sih, ini menurut mereka ya. Jadi aku tuh selalu bisa ngasih insight gitu, insight yang lain karena kadang kan ada suka apa ya kejadian kayak ya sesuatu tuh kayaknya susah banget buat diselesaikan, tapi karena dikasih insight lain, deh coba deh cara pandangnya lihat dari sisi yang lain. Itu tuh yang tadinya berpikir buruk kayaknya bakal gagal atau apa, itu bisa berbalik, kayaknya bisa deh gitu menurut orang sih itu. Jadi mereka ngerasa ya asik aja kalau diskusi, nggak apa ya, nggak menjerumuskan ke kegagalan gitu. Bahkan ketika gagal tetap ada hal yang Solusinya. bisa solusinya, atau ya ada hal positif lah yang bisa diangkat gitu. Katanya sih gitu. Jadi mereka ngerasa bahwa wah ini asik nih gitu, ini patut dicontoh. Jadi nggak selalu hidup itu kayak jelek terus nggak selalu positif gitulah. Iya, positive thinking ya, Bang. Positif thinking. Kita tahan dulu ya Tante Kum ya, bener kan? Iya, Ya. bener serius. Kalau ngobrol sama Tante Kum nih nggak kerasa nih sesi satunya udah habis. Nanti kita bakal lanjut lagi Sobat Maestro. Iya kan? Ya Baru udah, satu ntar nih sesi ya. 2 aku diulang deh. Oke, kalau kayak gitu. Perbaikan dan remedial. Ya, keteladanan dia narsis. Ya. Benar banget. Iya, iya. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan nanti stay tune aja di mana ya? Di YouTube-nya Radio Maestro. Kok gue jadi bingung. Maestro Radio Bandung, atau bisa langsung mobile apps kita, atau bisa langsung di Spotify ya, Citin ya. Betul. Bisa langsung Yang mau di sana, nanya-nanya juga oke? boleh ya Sobat Maestro ya, That's right. 081321 000925.